Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin dimanapun Anda berada yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berbicara tentang hati. Hati merupakan raja dari seluruh anggota tubuh kita. Jikalau ada kain putih, jikalau kain putih itu kotor, tentu kita tidak senang melihatnya. Kita ingin membersihkan kain tersebut karena kotor noda yang melekat pada kain putih tersebut. Begitu juga dengan hati. Hati, jikalau sudah kotor, tentu harus kita bersihkan. Kenapa demikian? Karena hati jikalau sudah kotor, maka perbuatan-perbuatan buruk saja yang ingin kita lakukan. Tetapi kalau hati kita bersih, maka perbuatan-perbuatan baik cenderung yang akan kita lakukan. Bukankah sifat kita manusia ini membenci yang namanya kotor? Maka wajar sajalah setiap manusia apabila melihat suatu hal yang kotor, pasti dia ingin membersihkan. Begitu juga kalau kita tahu hati kita ini kotor, penuh dengan kekotoran, maka perlu kita bersih. Maka kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hati itu ibaratnya karat, seperti besi yang direndam dengan air yang penuh dengan kekaratan. Maka untuk membersih hati tersebut, kata baginda Rasulullah, ada dua hal. Yang pertama, mengingat kematian. Kenapa mengingat kematian merupakan salah satu cara untuk membersihkan hati? Sebab dengan mengingat kematian, kita akan melakukan amal ibadah secara sungguh-sungguh. Jikalau kita melakukan ibadah secara sungguh-sungguh, maka kita takut dengan Allah. Karena kita takut dengan kematian tadi. Karena kita takut dengan mati, maka ibadah yang kita lakukan sempurna insya Allah. Maka orang yang biasanya takut dengan mati, mengingat kematian senantiasa, maka ia akan zuhud di dunia ini. Karena yang dipikirnya adalah kematian. Maka kata para ulama itu, banyak-banyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan, yakni kematian. Nah, kelezatan hidup itu adalah kematian. Maka mengingat kematian, kata baginda Rasulullah, merupakan salah satu cara untuk membersihkan hati. Bukankah kita setiap manusia akan mati? Nah, maka dari itu perbanyaklah kita hari ini mengingat yang namanya kematian. Agar apa? Agar terkontrol tingkah laku kita di dunia ini, agar hati kita ini senantiasa bersih. Lalu yang kedua, kata baginda Rasulullah, yang kedua adalah senantiasa kita membaca Al-Quranul Karim. Nah, pada bulan Ramadan ini, saudara, dalam bulan Ramadan ini hadirin, Ramadan adalah bulan nuzulul Al-Quran, bulan turunnya Al-Quran. Maka ini momentum yang pas sekali bagi kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Seandainya kita sudah banyak membaca Al-Quran, insya Allah hati kita ini akan bersih. Nah, ketika hati kita sudah bersih, maka perbuatan-perbuatan baiklah yang akan kita laksanakan. Maka perbuatan buruk lewat, perbuatan baiklah yang akan datang. Senantiasa ketika membuat perbuatan baik, kita akan lebih semangat karena hati kita bersih. Kita tidak akan menghina tetangga kita, kita tidak akan iri, kita tidak akan dengki karena hati kita sudah bersih. Maka kata ulama Al-Quran, dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa Al-Quran adalah sebagai obat. Dan ulama pun sepakat bahwa Al-Quran itu adalah obat segala penyakit. Maka tidak perlu kita jauh-jauh cari obat. Baca dulu Al-Quran. Insya Allah Al-Quran ini akan menjadi penawar, akan menjadi obat. Selain sebagai petunjuk bagi manusia, Al-Quran juga sebagai obat dari segala penyakit dan penawar dari segala penyakit. Mudah-mudahan dua hal ini, mengingat kematian dan memperbanyak membaca Al-Quran, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini. Seandainya dua hal ini kita amalkan di bulan Ramadan, insya Allah nantinya akan berkelanjutan di bulan-bulan yang akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.